begitu sekarang melihat gitu ya, ternyata kegiatan kemahasiswaan itu terlalu bernuansakan keagamaan dan Mm-mm. kesamaan. Mm-mm. Kemudian itu sekretarian, Mm-mm. kemudian itu warna-warna politik sudah masuk gitu. Mm-mm. Buat saya, wah, udah hilang Indonesia. Kita di kampus adalah menciptakan kampus yang independen dan Mm-mm. memotong jalur politik. Kita Mm-mm. katakan stop. Nanti setelah Anda keluar dari kampus, Anda boleh bermain politik sesuai dengan warna Anda. Di Mm-mm. kampus kita berpikir independen cuma satu. Tapi kalau ITB itu prosesnya dilengkapi, maka Mm-mm. bahan baku yang bagus mendapat sebuah proses yang komplit, ujungnya itu akan lebih hebat dari sekarang gitu. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini. Artinya begini, belajar hidup itu bukan cuma belajar ilmu. Oke. Tadi aktivitas-aktivitas yang Mm-mm. disiapkan gitu, kegiatan yang Mm-mm. sifatnya menunjang humaniora, kebudayaan, tadi olahraga ini kan sebenarnya adalah kita bermain-main di kolam yang lain. Saya harus membagi tanggung jawab Mm. aktivitas, saya harus belajar ke Mm-mm. pun bukan kerja praktek sih pasti ada. Mm-mm. Walaupun mungkin dalam konteks yang berbeda gitu ya. Gitu. Tapi kan itu jadi gini, untuk mendidik manusia dewasa itu jangan hanya diberikan satu jenis pendidikan gitu. Mm-mm. Keberagaman yang tadi kita hidup itu akan komplit kalau kita berkawan, beraktivitas. Kan ujung-ujungnya bertanggung jawab, komitmen gitu kan. Kan itu tidak diajaran. Yang sekarang pakai cerita konsepnya adalah soft power gitu. Apa bukan soft power, soft skill. Soft skill. Emang soft skill belajarnya Soft di mana skill. coba? Soft skill belajarnya di mana coba? Kalau kita ngajarin soft skill, maka kita menjadi hard skill of soft skill. Gitu. Kita ngerti ilmu tentang soft skill, tapi kita tidak memiliki soft skill gitu. Dalam aktivitas, kan kita harus mimpin rapat kan nggak ambil keputusan, meyakinkan orang. Itu soft skill yang kita pelajari tidak di kelas gitu. Jadi buat saya waktu itu kalau dipelajari sistem ITB, nampaknya coba digali gitu ya. Saya sampai sekarang ini terbayang-bayang arsitekturnya siapa gitu ya. Karena kita sering juga kita ketemu dengan, misalnya gini, kita undang ada teater dari UGM main di ITB. Terus saya sok tahu gitu karena saya orang teater juga, terus berdebat gitu malam ini. Besoknya saya ditegur sama Mama Wiranto. Dan udah sombongnya lu ngadu ilmu yang teater dengan UGM, kira-kira gitu. Dari mana Pak Wiranto tahu gitu? Artinya dia juga melihat gitu ya aktivitas itu sebagai wakil rektor 3 itu sampai ngerti gitu. Nah itu kan buat saya kedekatan orang dosen, kedekatan kampus, pendidikan masih memiliki segitu. Jadi saking akrabnya gitu dengan Pak Wiranto, sekian puluh tahun kemudian, saya kan tidak boleh jadi dosen ITB waktu itu karena saya aktivis itu. Maka akhirnya saya jadi dosen Trisakti. Nah, suatu saat dengan ex-rektor ITB yang kemarin, Pak Kadarsah, saya juga dapat beasiswa ke Prancis. Saya tanya sama Kang Acah waktu itu, Cah, sekolahnya di mana? Oh, di sini aja deh. Karena dia duluan, dan dia muda, dan dia pinter, akhirnya saya ngikut ke dia. Ternyata dia dikunjungi Pak Wiranto. Waktu itu Pak Wiranto jadi rektor. Dikunjungi lah. Terus dia ngeliat saya, dia masih ingat, dia kaget. Dan kalau di sini, lu anak nakal kok bisa masuk ke sini? Jangan-jangan dia turis lah. Terus tanya, Cah, dia ada ngasih beasiswa? Iya Pak Wiranto, dia dikasih beasiswa sama murid Prancis. Gue jadi nggak percaya lu anak nakal kok bisa ke sini. Jadi dia masih punya. Tapi ketawa gitu ya, saya sama beliau gitu. Jadi kedekatan, beda aliran politik, beda agama, beda segala macam itu
hilang dengan sebuah ikatan yang tadi gitu. Saya nggak tahu juga bagaimana mempelajarinya gitu ya. Jadi Dan itu yang kurang sekarang. Oke, jadi bonding yang terjadi pada tahun-tahun pertama dan kemudian selama 5 tahun di kampus itu, menurut Kang Dadan memang begitu kerasa dalam dalam pengalaman hidup Kang Dadan gitu ya, Kang? Ya, pendewasaan tuh saya merasa betul gitu. Itu. Dan itu yang tadi saya katakan, saya masih berpikir itu siapa desainernya gitu ya. Kan karena pendidikan itu sendiri kan sebenarnya secara sistematis kayak tadi, sekarang ini diwajibkan mengajari soft skill. Akhirnya kita tahu teori soft skill adalah begini, cara soft skill ini kan menjadi hard skill gitu ya. Kita memiliki ilmu tentang soft skill, bukan kita menguasai soft skill dan bisa melakukan soft skill. Jadi soft skill sebagai objek. Iya, sebagai mata kuliah gitu, itu gimana gitu kan? Nah, misalnya contohnya lagi, saya punya pengalaman, entah ini saya besar-besarkan atau tidak. Karena karena tahu saya aktivis, apalagi waktu itu zaman mendekati 78, itu banyak sekali demo-demo, sampai ujian pun saya ketahuan, saya unjuk rasa dan segala macam gitu. Ada yang namanya Pak Satya Darsa, sekarang profesor di TI itu sendiri. Beliau itu setiap kali masuk selalu ada ujian, kuis. Kuisnya adalah kuis jembatan keledai. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan pertama, maka kedua, ketiga nggak bisa. Gitu ya. Jadi nanti dia sampai pengetahuannya sekian. Tahu nggak, Mas Helmi? Saya mengikuti 3 kuliah atau 4 kuliah kalau nggak salah. Terus kemudian Pak Satya Dasam gini, Saudara Dadan ingin mendapatkan A atau tidak? Kalau mendapatkan A harus ngikut kuliah sampai akhir. Tapi kalau mau B boleh berhenti di sini dan Anda boleh bermain di lapang basket. Saya bilang udahlah B aja, berhenti saya. Begitu ya. Masih sikap dosen itu bisa sampai pada posisi seperti itu ya, Kang, sama zaman. Artinya saya boleh mengatakan saya mengalami itu gitu ya. Saya tidak tahu apakah itu by design atau it's lucky for me gitu ya, atau itu hanya sebuah keberuntungan. Tapi saya merasa di tengah-tengah udah deh sampai sini aja juga nggak apa-apa. Ya udah saya bilang nggak apa-apa lah gitu. Jadi ada saya mendapatkan sesuatu yang saya pelajari dari dosen-dosen saya, dari senior-senior saya gitu ya, dari kampus gitu. Nah, begitu sekarang melihat gitu ya, ternyata kegiatan kemahasiswaan itu terlalu bernuansakan keagamaan dan kesamaan. Kemudian itu sektarian, kemudian itu warna-warna politik sudah masuk gitu. Buat saya, udah hilang Indonesia. Kampus ITB adalah sebetulnya kampus kebangsaan. Dan juga bagi mahasiswa itu sendiri juga tidak terbentuk jiwa dengan wawasan yang lebih luas gitu ya, Kang? Kalau berkaca dari pengalaman kita. Boleh saya mengklaim begitu. Mungkin mahasiswa malah enggak kok, yang sekarang lebih bagus kok gitu kan. Saya lebih kuat di satu, yaitu masing-masing punya perspektif seperti itu. Tapi bisa diuji begini. Sekarang itu saya dosen di Lemhanas. Saya selalu ketawa gini. Saya selalu diketawa. Saya sampai 78, 79 itu jadi buronan. Gitu ya. Terus kemudian saya sampai tidak bisa jadi dosen ITB. Karena katanya aktivis nggak boleh, nanti ini akan merusak mahasiswa. Dan ada NKK-BKK. NKK-BKK itu bahwa mahasiswa itu harus belajar aja, tidak melihat kehidupan yang lain-lain. Nah, di sini mulai diberangus. Jadi dengan konsepnya NKK-BKK, Daud Yusuf, maka mahasiswa itu tidak boleh belajar kemasyarakatan di kampus. Anda cuma masuk di kelas. Gitu ya. Akhirnya kemudian itu terkafling-kafling di dalam segregasi sosial yang tadi. Kan kalau zaman 74 itu kan dimasukin ke dalam sebuah keranjang, diaduk gitu kan. Kita berbenturan dengan orang Sunda dengan orang Jawa gitu kan. Ternyata tidak hanya orang Sunda, ini ada orang Jawa juga. Ternyata orang Jawa lebih enak juga nih. Lebih cool kata anak sekarang bermain. Ini ada orang Batak nih. Ternyata lebih Batak lebih begini. Jadi kita mendapatkan itu. Kalau sekarang tidak seperti itu, maka kita tidak pernah mendapatkan pembelajaran yang kebinekaan yang tadi. Karena kita dimasukkan, pokoknya Anda masuk ke sini, rel di sini, desainnya seperti itu. Dan itu berbekas. Itu yang saya melihat bahwa konsep waktu itu adalah apolitisasi kampus. Gitu. Apolitisasi itu bukan partai politik. Yang saya sampaikan justru kita di kampus adalah menciptakan kampus yang independen dan memotong jalur politik.
Kita katakan stop, nanti setelah Anda keluar dari kampus, Anda boleh bermain politik sesuai dengan warna Anda. Di kampus kita berpikir independen cuma satu. Kan kira-kira gitu. Nah, itu tidak dapat gitu. Sekarang kita menyesal, menurut saya. Nah, saya dosen di Lemhanas. Dosen di Lemhanas, saya kemudian pada saat itu teman-teman yang di Lemhanas bintang 2, bintang 3, saya dianggap eselon 1 juga, kalau di dalam tentara mungkin dianggap bintang 2. Kemudian mereka melihat sebuah pengalaman. Ternyata kebandelan Anda di kampus itu tidak memperlihatkan radikalisme dan terorisme dalam pengertian sempit. Radikal berpikir gitu kan, untuk mencari satu solusi adalah hal yang baik. Tapi bukan kemudian radikal yang kalau Anda berbeda dengan saya, berarti saya atau Anda yang harus hidup. Gitu. Kalau zaman dulu tuh radikal dalam gagasan, dalam ide, gitu kan. Tapi tetap kita menghormati kesepakatan. Gitu. Nah, saya di Lemhanas sekarang mengajarkan ketahanan nasional. Bahwa ternyata negara kita ini rapuh karena masing-masing orang kemudian ingin hidup di dalam kaflingnya sendiri-sendiri. Betul. Padahal kehidupan kafling-kafling sendiri itu tidak akan pernah selesai. Misalnya begini, saya ingin memiliki RT-nya yang sesuku sama saya. Setelah itu, wah ternyata satu suku saya tapi beda agama. Jadi saya harus memilih RT yang sesuku saya dan seagama dengan saya. Setelah itu kita bicara lagi, oh harus sesuku, seagama, dan dari daerah yang sama. Jadi kita selalu mencari kesamaan, nggak pernah selesai. Tapi kalau kita as it is gitu ya, kita hidup, kita duduk dengan segala macam sama, oke, tanggung jawab apa di negara, kesepakatan kita seperti ini, maka kemudian keindahan kebinekaan itu menjadi terasa nyaman gitu. Betul. Itu yang saya rasakan waktu di kampus karena kita masuk dalam keranjang yang dicampur aduk semua dan kita belajar satu sama lain, mulai kita menikmati keindahannya dan stabilitas berdasarkan keanekaragaman. Dan itu memang keniscayaan yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, saya khawatirkan sekarang mungkin di dalam keilmuan lebih kreatif, lebih tapi buat saya katakan orang yang punya bakat seperti itu duduk di meja baca buku pasti pintar. Tapi belum tentu gitu kan memiliki pengalaman kehidupan sebagai kayak gitulah. Banyak sekali dan kemudian kita punya trik. Saya akhirnya juga dapat beasiswa ke Perancis walaupun sebenarnya saya tidak boleh keluar negeri berkali-kali dan segala macam. Terus saya waktu di Perancis saya juga dikejar oleh Secret Service-nya di Perancis. Karena tiba-tiba kok yang berbintang gelap ini kok ada di sini gitu dan macam-macam lah. Saya cukup komplit loh gitu Mas Helmi. Oh, menarik ini ceritanya. Nah, sekarang gini Kang Dadan, kita ngobrol sudah hampir 2 jam. Kang, kalau melihat ini kan ITB itu sekarang sudah 1 abad. Sudah 100 tahun dari mulai TH. Kira-kira kalau Kang Dadan melihat dari ketika pertama kali tadi kenal ITB, terus kemudian mengalami berbagai macam pengembangan diri lah kita istilahkan di ITB dan kemudian sekian lama beraktivitas. Kang Dadan melihatnya itu bagaimana melihat ITB pada saat sekarang? Ya itu yang saya misalnya kalau buat saya yang tadi kalau katakanlah ITB akan menghasilkan gitu para sarjana-sarjana kemudian para inovator ya bisa lah gitu. Tapi kan sekarang ini sendiri tidak cukup seperti itu. Sampai kemudian menteri pun punya konsep kampus merdeka, belajar merdeka. Padahal itu di ITB pernah dikembangkan gitu. Jadi bahwa sekarang saya misalnya gini. Memang kampus itu kalau kita lihat selalu rankingnya gitu ya. Kasarnya gini deh. Saya bilangin saya ngajar di Trisakti itu dari tahun 81, berarti udah 40 tahun lah ya. Ya saya bukan merendahkan Trisakti gitu ya, dan bukan membanggakan. Kalau dosen di ITB itu gampang, nggak usah datang ke kelas juga anaknya bisa lulus kok gitu. Gitu ya, karena memang mereka itu sudah punya dasarnya gitu ya. Nah, sedangkan saya di Trisakti punya pengalaman lain, saya harus mengajari, saya harus berdatang, harus segala macam. Jadi kalau ITB itu
cuma menghasilkan sarjana nomor 1 yang nggak usah pakai macam-macam juga gitu. Oh, namanya bahannya sudah bagus gitu, jadinya juga bagus aja. Prosesnya sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ITB itu prosesnya dilengkapi, maka bahan baku yang bagus mendapat sebuah proses yang komplit, ujungnya itu akan lebih hebat dari sekarang gitu. Outputnya itu, gitu kira-kira gitu. Itu yang buat saya disayangkan bahwa effort yang dilakukan masih kurang gitu. Kalau itu effortnya bagus gitu, wah pasti ya kan akan menghasilkan calon-calon presiden-presiden dalam pengertian kan gini. ITB itu teknokrat ya, banyak sekali pemikir, ilmu pengetahuannya cukup. Yang kurang barangkali sekarang adalah rasa kebersamaan, rasa kebinekaan. Ilmu bagus, rasa kebinekaan tinggi, kemudian kesepakatan bernegara tinggi, maka kemudian kita akan menjadi pemimpin negara ini. Harapan saya sebenarnya di situ. Kenapa? Karena yang masuk ke ITB ini modalnya sudah cukup bagus nih. Cuma modal bagus ini dikerdilkan oleh sistem gitu. Itulah yang saya tidak tahu, teman-teman dosen ITB boleh marah sama saya kalau saya bicara begitu. Tapi rasanya gitu, seperti yang tadi itu, kalau Anda bayar 5 perak cuma dapat film, ya dapat gitu ya. Tapi kalau Anda bayar 5 perak sambil kita 1 jam buang waktu sedikit gitu ya, bisa melihat orang lewat, bisa melihat, bisa merasa aromanya ini dan sebagainya. Itu yang kurang gitu. Jadi ibaratnya seakan-akan nah ITB itu bisa jadi kayak nonton bioskop, ya nonton, datang jamnya dan pulang jamnya, begitu ya Kang? Iya, datang pada saat lampu gelap, pulang pada saat lampu terang, sudah aja gitu. Ada beberapa yang sebenarnya sayang kan. Coba misalnya gini, kalau dia menyelami kehidupan kebinekaan, maka dia akan menjadi sebuah pemimpin dunia dan pemimpin akhirat karena dirinya sudah punya bakat. Gitu ya. Dan di dunia ini kan kita tidak mungkin akan hidup dengan warna yang sama. Dan seorang pemimpin itu harus memimpin aneka warna. Nah, kalau hanya kita diajarin keilmuan yang bagus untuk satu warna, di dunia nyata kita menghadapi banyak warna. Akhirnya karena kita sebagai seorang yang katakanlah punya kemampuan pengetahuan, kita akan mengkerdilkan juga warna yang lain. Tapi kalau kita yang tadi sudah dididik punya kemampuan, punya mengelola warna, maka warna-warna yang dimiliki di Indonesia ini akan jadi powerful gitu dengan seorang lulusan ITB gitu. Itu loh yang saya impikan gitu. Wah, ini menarik sekali ya obrolannya ini. Nggak terasa ini kita sudah 2 jam ini lebih. Udah 2 jam ini kita harus berhenti juga ya. Nanti kapan-kapan lah dilihat lagi. Kita lanjutkan. Kang Dadan, terima kasih banyak ini diskusinya. Bagi saya personal ini pengalaman yang sangat penting. Pertama, saya tahu sejarah zaman itu. Yang kedua, saya juga bisa menangkap pengalaman pada zaman itu kenapa saya selalu bertanya. Ketika angkatan saya mengadakan reuni angkatan itu rasanya ya seperti biasa, karena kita dari awal sudah masuk jurusan, kemudian masuk jurusan. Tapi saya selalu bertanya pada ITB tahun 70 itu, kenapa kok akrab banget dengan teman seangkatan yang beda jurusan? Nah, penjelasan Kang Dadan tadi itu sangat memberikan pencerahan bagi saya. Itulah yang terjadi, yang bonding dari Kawah Candar di muka pertama kali tadi ya Kang ya? Iya, betul. Jadi mungkin coba dilihat kemarin waktu 74, 75, kita walaupun tidak 1.000 orang gitu ya, tapi datang rame-rame. Kemudian saya masih misalnya mengatakan, oke, kalian berbaris di sini, coba duduk di sini, coba bikin ke sini, nanti di film. Nah kan angka 74 keluar gitu kan. Itu dengan senang hati mereka yang sudah jadi direktur Pertamina, direktur PLN datang gitu dengan waduh teringat nih sekian puluh tahun yang lalu kita sama-sama di sini melihat aula bara, coba kita lihat gitu kira. Itu yang buat saya sayang loh Anda buang waktu, buang uang, cuma dapat filmnya aja gitu, nggak dapat aroma situasinya gitu. Wah, betul sekali. Oke, Kang Dadan, terima kasih banyak obrolannya. Kita ketemu di lain kesempatan. Tetap sehat, nanti kita lanjutkan diskusinya.
masih terbentang dan